Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STIE PGRI Dewantara Jombang, Prodi Akuntansi 2021, kelompok 8. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas evaluasi akhir semester dalam mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Ibu Ratna Dwi Jayanti, SEMM. Kami dari kelompok 8 yang terdiri 3 anggota kelompok yang bekerja sama dalam judul materi isu-isu pemasaran dalam implementasi strategi. Sebelum kami masuk pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri atas nama Fadiani Maufiro dengan NIM 2162113. Selanjutnya ada Elisa Dwi Handini dengan NIM 2162139. Dan yang terakhir Ayu Lima Yuha dengan NIM 2162148. Baiklah, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi isu-isu pemasaran dalam implementasi strategi. Yang pertama, sifat implementasi strategi. Implementasi strategi secara langsung mempengaruhi keberlangsungan dari manajer pabrik, manajer divisi, manajer departemen, manajer penjualan, manajer produk, manajer personalia, staff, supervisor, dan seluruh karyawan. Isu-isu pemasaran. Variabel-variabel pemasaran yang tidak dapat terhitung jumlahnya mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari usaha-usaha implementasi strategi. Beberapa contoh keputusan-keputusan pemasaran yang mungkin membutuhkan kebijakan-kebijakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, cara membuat iklan yang lebih interaktif menjadi lebih efektif. Kedua, cara terbaik mendapatkan keuntungan dari percakapan Facebook dan Twitter mengenai perusahaan dan industri. Ketiga, menggunakan penjualan eksklusif atau tanpa iklan TV melawan iklan online. Keempat, menggunakan iklan TV yang banyak, sedikit atau tidak melawan iklan online. Kelima, untuk membatasi atau tidak saham bisnis yang dilakukan dengan pelanggan tunggal. Keenam, menjadi pemimpin harga atau pengikut harga. Ketujuh, untuk menawarkan jaminan lengkap atau terbatas. Dan terakhir, untuk memberikan penghargaan kepada tenaga penjualan berdasarkan gaji langsung, komisi langsung, atau kombinasi gaji. Prinsip-prinsip baru dari pemasaran. Suatu bisnis atau organisasi harus memberikan instruksi yang jelas dan sederhana bagi pelanggan untuk membuat blog atau berkontribusi wiki. Pelanggan mempercayai opini satu sama lain lebih dari sekedar promosi pemasaran perusahaan, dan semakin mereka bebas mereka untuk berbincang, perusahaan semakin dapat mempelajari cara memperbaiki produk, layanan, dan pemasaran mereka. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar dapat didefinisikan sebagai pembagian pasar ke dalam kelompok konsumen tergantung dari kebutuhan dan kebiasaan membelinya. Segmentasi pasar adalah variabel yang penting dalam implementasi strategi karena ada 3 alasan utama. Yang pertama, strategi-strategi seperti pengembangan pasar, pengembangan produk, penetrasi pasar, dan diversifikasi diperlukan membutuhkan peningkatan penjualan melalui adanya pasar dan produk baru. Yang kedua, segmentasi pasar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan sumber daya terbatas karena produksi massal, distribusi massal, dan iklan massal tidak diperlukan. Yang ketiga, keputusan segmentasi pasar secara langsung mempengaruhi variabel bauran pemasaran, yaitu produk, distribusi, promosi, dan harga. Segmentasi berbasis retensi. Retensi adalah mempertahankan pelanggan agar tetap menggunakan produk dan layanan yang telah diciptakan dalam waktu tertentu. Untuk membantu penyebaran sumber daya pemasaran agar efektif dan efisien, perusahaan biasanya menandai masing-masing pelanggan aktif mereka dengan 3 nilai. Tanda pertama, apakah pelanggan ini beresiko tinggi dalam melakukan pembatalan terhadap layanan perusahaan? Tanda kedua, apakah pelanggan ini berharga untuk dipertahankan? Tanda ketiga, taktik retensi apa yang seharusnya digunakan untuk mempertahankan pelanggan ini? Apakah internet membuat segmentasi pasar lebih mudah? Benar, segmen dari orang-orang yang ingin dicapai secara online oleh pemasar dapat ditetapkan dengan lebih akurat daripada segmen orang-orang yang diraih melalui bentuk media tradisional seperti televisi, radio, dan majalah. Melalui fitur Connect, Facebook baru-baru ini memperkenalkan sebuah jenis iklan bergerak yang menargetkan konsumen berdasarkan aplikasi yang mereka gunakan dari telepon mereka. Connect membiarkan pengguna masuk ke jutaan situs dan aplikasi dengan identitas Facebook mereka, sehingga perusahaan menargetkan iklan berdasarkan data tersebut.
Pemosisian produk atau pemetaan perseptual. Langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memosisikan produk atau pemetaan perseptual. Yang pertama, memilih kriteria kunci yang secara efektif membedakan produk atau layanan dalam suatu industri. Yang kedua, gambarkan diagram peta pemetaan produk dua dimensi dengan kriteria spesifik di setiap sumbunya. Yang ketiga, tetapkan produk atau jasa pesaing sebagai resultan matriks 4 kuadran. Yang keempat yaitu identifikasi area dalam peta pemosisian di mana produk atau layanan perusahaan harus paling kompetitif di pasar yang ada. Carilah daerah yang kosong. Yang kelima yaitu mengembangkan rencana pemasaran untuk menentukan posisi produk atau jasa perusahaan secara tepat. Yang selanjutnya yaitu beberapa aturan yang untuk menggunakan pemosisian produk sebagai sebuah alat implementasi strategi. Yang pertama yaitu mencari lubang atau ceruk kosong peluang strategi terbaik mungkin saja sebuah segmen yang belum terlayani. Yang kedua yaitu tidak melayani dua segmen dengan strategi yang sama. Strategi yang sukses menggunakan suatu segmen tidak dapat dengan mudah dipindahkan ke segmen yang lain. Yang ketiga, tidak memposisikan di tengah peta. Tengah biasanya menunjukkan strategi yang digunakan tidak dijalankan dengan jelas untuk membedakan karakteristik yang ada. Dari materi yang telah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi yang sukses bergantung pada kerjasama secara seluruh fungsional dan manajer divisional dalam organisasi. Departemen pemasaran umumnya bertugas mengimplementasikan strategi-strategi yang membutuhkan peningkatan signifikan dalam penerimaan penjualan di wilayah baru dan dengan produk baru atau yang telah ditingkatkan. Ada dua variabel yang penting dalam pemasaran, adalah segmen pasar dan pemosisian produk. Segmen pasar bertujuan untuk menjangkau kelompok konsumen tertentu. Segmen pasar penting karena yang pertama dibutuhkan bagi pengembangan pasar dan produk, penetrasi dan diversifikasi. Yang kedua yaitu perusahaan dapat beroperasi dengan sumber daya terbatas. Yang terakhir yaitu memaksimalkan laba per unit dan penjualan per segmen. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.